Baik, selanjutnya presentasi diseminasi budaya positif sebagai tugas CGP angkatan ke-7 yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Rodia SPD. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru hebat, ada kesempatan kali ini puji dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada ibu semua yang mana hari ini mengikuti aksi nyata dari pembebasan budaya positif, di mana ada pernyataan dulu seperti ini: hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif serta membaca atau membersihkan halaman sekolah ataupun beralih mengelilingi lapangan dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, dalam memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi menurut Ibu semua, apakah setuju dengan pernyataan ini atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak atau Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju atau tidak? Tidak. Coba mengapa, Bu? Kalau menurut saya, anak yang berbuat salah misalkan kita hukum, kiranya hanya menasihati kedepannya bisa saja anak itu akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Ada yang berbeda pendapat? Boleh? Anak? Boleh? Atau sama atau tidak? Atau dari tiga ini kira-kira apakah ada yang setuju dengan pernyataan ini atau tidak? Silakan, Bu Rina. Kalau saya setuju dengan poin itu, pasti belajar anak. Biasanya anak ketika dia mendapatkan sesuatu sebagai hasil prestasi dari anak tersebut, dia akan merasa bangga dan tentunya akan menyemangati belajarnya yang akan datang. Ketiga-tiganya itu saya tidak ada yang setuju. Mengapa? Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi ya, hukuman itu jadi anak hanya disiplinnya itu hanya sesaat. Begitu juga yang poin ketiga ya Bu ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi anak itu dia motivasinya itu akan muncul, akan semangat ketika dia mengharapkan sesuatu dari gurunya. Nah, ketika gurunya tidak memberikan penghargaan ataupun reward, anak tidak akan semangat Bu. Jadi yang timbul, yang muncul dari anak hanya sesaat, jadi tidak muncul dari dirinya sendiri, dan itu tidak akan berkelanjutan ke depannya. Terima kasih atas pernyataannya. Mungkin nanti kita akan telusuri dengan apa itu budaya positif, apa itu disiplin positif yang akan kita diseminasikan hari ini. Jadi kita mengetahui apakah benar atau tidak pendapat kita yang selama ini kita tanamkan dalam diri kita untuk mendidik peserta didik. Adapun kita harus mengetahui dulu latar belakang dari pendidikan itu apa. Ternyata latar belakang dari pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menyampaikan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat, termasuk masyarakat dunia. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik hanya menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilaku atau karakternya. Sekolah adalah institusi pembentuk karakter murid, menjadi tempat
dan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada murid untuk berkembang sesuai kodratnya serta menunjukkan karakter murid agar memiliki profil belajar Pancasila. Itu adalah latar belakang yang harus kita amalkan sebagai dari kita itu harus mendidik sebagai pendidik ya. Ini ada perubahan paradigma. Mungkin ini game suatu game. Nanti biar kita ada tahu yang tadi pernyataan tersebut, apakah pernyataan kita sudah sesuai untuk perubahan positif ke depannya, ataukah pernyataan tersebut yang selama ini kita tanamkan itu tidak sesuai. Adapun para coba dilihat dulu, mungkin silakan para Anda dan teman Anda gitu ya, sebangku mungkin boleh menyobek atau apa, diibaratkan menyobek sebuah tulisan, sebuah kata. Di dalam tulisan itu, kata itu menuntun Bapak Ibu yang sangat berharga, terus digenggam. Silakan coba digenggam kata tersebut. Nah, teman Anda yang satunya berusaha untuk membuka genggaman tersebut. Kalau nggak lepas nggak apa-apa ya Bu. Boleh barang berharga. Coba menurut bagaimana, apakah si barang genggaman tersebut bagaimana? Kira-kira apa yang terjadi dengan genggaman barang tersebut? Apakah satu genggamannya itu si genggaman itu akan diperlihatkan begitu saja, ataukah si genggaman itu akan digenggam seerat-eratnya, tidak akan diberikan, dipertahankan, tidak akan diberikan sama sekali kepada teman-teman? Boleh? Mungkin kira-kira bagaimana kalau seandainya Lutfi menggenggam kertas tersebut, apa barang yang berharga dalam Lutfi, bagaimana? Menurut Lutfi bagaimana Lutfi? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ketika saya mempunyai sesuatu yang sekiranya berharga buat saya akan menggunakan hal tersebut. Kalau yang lainnya boleh? Siapa yang? Kalau terima kasih Ufi. Yang silakan. Sama akan terus menggenggam erat. Karena berharga ya. Berarti ini akan ke selanjutnya yang akan kita pelajari selanjutnya. Paradigma teori kontrol, ternyata ada 4 paradigma teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguasaan politik positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dia bisa itu dikontrol karena ada kemauan dari diri dia sendiri. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gama.
Jadi ada apa namanya hubungan seperti itu ya. Itu menuju pada identitas gagal ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi berdasarkan pernyataan yang tadi juga bahwa ternyata karena kita sebagai orang dewasa kita berhak untuk memaksa. Ternyata kita harus memiliki perubahan kata paradigma ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu dari pernyataan tadi ada hukuman ataupun tadi penghargaan ternyata merupakan tidak akan berlangsung lama ya. Nah sekarang bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Waktu pas stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah pas teori kontrol, ternyata kebutuhan murid itu berbeda. Ya. Terus yang keduanya, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata gambaran seseorang itu berbeda. Dari hal tadi penggenggaman tangan aja juga berbeda. Ada yang akan menggenggam erat, ada juga yang akan memberikan dengan percuma aja, gitu ya. Terus yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Itu teori kontrolnya ya. Yang stimulus responnya asalnya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama terhadap kita. Jadi kita memaksakan kepada murid harus begini, kan itu berarti mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan kita, itu sama semuanya. Jawabannya itu harus begini. Nah ternyata dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat anak murid ini kayak begini, itu masalah. Kesiangan, sepertinya kesiangan. Kamu kesiangan, kamu dihukum, begitu ya. Atau kamu tidak mengerjakan PR tanpa kita mengetahui perilaku mereka itu memiliki tujuan apa, seperti apa yang dikerjakan mereka itu. Terus yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Nah untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi genggaman tangan, Bu Vivi terus maksa tidak akan memberikan walaupun dengan cara apapun, mau diklik mau. Nah itu ternyata teori kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kalau kata kita akan dikasihkan ya udah terserah kita. Terus kalau stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah seperti kita ke murid kita, ternyata kita itu tidak bisa mengontrol murid. Kita mengontrol murid cuma di sekolah aja, tapi kita di luar itu tidak bisa. Ataupun kita kan tidak bisa menerus pandangan langsung walaupun di sekolah itu berapa jam di sekolah tidak bisa kita terus aja mengontrol si anak ini seperti ini, ternyata berbuat yang lain nggak bisa juga. Hanya ada yang ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu teori kontrolnya. Terus stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan. Jadi kamu harus begini. Kalau nggak begini, kamu nanti
nanti dihukum. Itu pemaksaan, ternyata rujukan gagal. Ternyata teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, stimulus respon model berpikir menang kalah. Dari tadi yang dapat penghargaan seperti itu, menang kalah, yang menang kan dapat ini, yang kalah dapat apa medali apa. Ternyata itu teori kontrolnya itu model berpikirnya menang-menang ya. Kita harus berpikirnya menang-menang. Jadi sekarang nggak itu, nanti akan menang-menang. Nah, definisi kita hari ini adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan lingkungan belajar yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Nah, kira-kira saya mau tanya lagi, menurut Ibu, apa sih makna disiplin itu? Taat aturan. Taat aturan. Ada yang lain lagi? Ya, disiplin itu ada taat aturan. Terus apa lagi ada? Disiplin itu kira-kira apa? Apakah berasumsinya di dalam pikiran kita kalau disiplin itu dengan apa? Dengan perbuatan. Dengan apa lagi? Tepat waktu, Tata tertib. Biasanya kita tepat waktu, hukuman ya dengan tata tertib yang tidak, pokoknya yang melanggar tata tertib berarti tidak disiplin, Terus kesananya pokoknya dengan hukuman, disiplin itu. Makna disiplin itu ya yang terbayang dan yang terlintas di pikiran itu kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib. Betul, tadi teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, betul kan? Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dengan hukuman tersebut. Tapi memang ini harus kita memang seperti ini ya, hukum disiplin itu pasti hukuman. Saya juga seperti itu, makanya dengan adanya diskriminasi budaya positif ini, mudahan kedepannya kita bisa berubah sedikit demi sedikit untuk murid kita demi kenyamanan dan kebahagiaan. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan suatu kesadaran tanpa ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya. Dengan disiplin positif maka akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, bertindakan global, bergotong royong, dan bernalar ya. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan murid kita supaya ke arah profil pelajar Pancasila ya. Amin. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini juga sudah ya beberapa yang kita laksanakan untuk menuju tahap profil pelajar. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Dawson. Ya. Tentang disiplin. Disiplin itu
Untuk apa sih anak-anak disiplin? Kita disiplin untuk apa? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ternyata orang disiplin, murid disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku mah saya berdisiplin karena takut atau takutnya dihukum, menghindari ketidaknyamanan. Nah ternyata katanya menurut Diana Gossen ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpengaruhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi dari luar, ya. Nah, yang kedua, menurut Diana Gossen adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi agar saya mah ingin dapat hadiah, jadi disiplin. Dapat nilai bagus, disiplin. Nah, ternyata itu tingkatan yang lebih tinggi daripada yang pertama motivasinya. Tetapi masih ternyata imbalan dan penghargaan itu masih ada motivasi dari eksternal, dari luar. Tatkala imbalan atau penghargaan itu tidak ada, tidak akan anak itu melakukan terhadap disiplin tersebut. Terus ternyata juga mereka itu menganggap adanya penghargaan tersebut ada pujian atau apa, dia itu cuma sedikit di situnya. Kok ada segini, jadinya tidak sesuai dengan kok ini cuma segitu, biarin aja, kok aku cuma dikasih kupon ini aja gitu kan, yang lain nggak akan mengikuti. Ya, yang ketiga menurut Diana Gossen adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang yang mempunyai motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa orang seperti apabila saya melakukannya. Nah, kita harus menjadikan disiplin itu seperti itu, seperti yang tahap ketiga ini. Jadi ada di dalam diri, motivasi ada di dalam intrinsik dalam diri kita sendiri. Kalau saya melakukan ini berarti akan apa untuk saya? Untuk diri saya itu akan apa? Untuk keuntungan diri kita. Untuk keuntungan diri kita masing-masing. Jadi mereka akan menghargai, akan termotivasi secara terus-menerus, akan berkesinambungan ya terus. Kalau motivasinya yaitu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semoga kita juga dalam diri kita timbul motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik, dan kita juga bisa ke anak murid kita, supaya anak murid kita itu juga motivasi intrinsik yang adanya, ya bukan intrinsik. Ada intrinsik itu eksternal, ya dari luar. Bisa kalau dari gurunya sudah tidak mau, sudah bukan itu gurunya, udah tidak semangat lagi. Seperti itu dari luar. Nah, supaya kita untuk menjadikan motivasi disiplin positif, salah satu yang kita harus laksanakan yaitu membuat keyakinan kelas. Bukan peraturan saja. Kalau peraturan itu kan dibuat udah dari diri aja sendiri, dari gurunya sendiri atau dari sekolahnya, tanpa melibatkan tanpa melibatkan murid. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ada sebuah kolaborasi antara guru dan murid, nanti jadi keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti
seperti yang sudah dimotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci, konkret. Yang keduanya pernyataan-pernyataannya universal. Keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan dilarang membuang sampah. Jangan begitu. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh berkata kasar, berbicara dengan sopan. Jadi membuatnya dengan bahasa-bahasa positif. Tidak terlalu banyak juga kalau keyakinan kelas itu, supaya lebih digampang atau lebih diingat atau dipahami oleh murid, ya, semua warga kelasnya. Terus bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas juga hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Boleh dengan lewat kegiatan curah pendapat atau apa, dengan guru yang melibatkan guru, dengan murid melibatkan murid. Nah, keyakinan kelas juga bisa berubah sewaktu-waktu, ya. Tidak terus, kalau sudah tidak terpakai, kita bisa dengan yang lainnya membuat keyakinan kelas lagi. Atau boleh per semester, bulan, keyakinan kelas itu dibuat. Nah, di sini ada hukuman, disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau disiplin, restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau kita mau ngedisiplinkan, apakah dengan hukuman sudah baik? Nah, ternyata hukuman itu yang paling rendah, mengacu kepada hal yang negatif. Adapun disiplin itu ada konsekuensi, ada restitusi. Yang paling bagus yaitu adalah restitusi, ya. Restitusi yaitu menguatkan untuk murid agar dalam jangka waktu panjang, ya. Terus korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau hukuman kan anak tersakiti, konsekuensinya anak dibuat tidak nyaman. Terus kalau hukuman berperilaku pasif agresif meningkat. Nah, kalau restitusi itu masalah terpecahkan dengan restitusi itu. Nanti kita akan membahas secara langsung apa itu restitusi, ya. Kalau dengan hukuman, sistem tidak dapat akan berjalan bila murid tidak takut. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau untuk restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu, peraturan adalah harus kamu harus ini, kamu harus itu. Kalau tidak begini, kamu akan begini. Itu hukuman. Terus hukuman itu juga tidak terprogram. Kalau konsekuensi pasti terprogram, tapi kalau hukuman tidak terprogram, tidak ada apa-apa. Ini tidak ada. Kamu udah minta kamar mandi dengan sikat kecil gitu, ya, itu kan hukuman. Hukuman tidak terprogram. Tapi kalau restitusi itu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, terus kalau hukuman itu, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Kalau konsekuensi, tapi kalau dengan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah semua
bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita itu ada 5 yang survival ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu bisa keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Cinta kasih atau diterima. Yang keduanya ada keintiman, keanggotaan, keterhubungan, hubungan. Yang ketiga, yang kesenangan. Nah, hiburan masuk kegembiraan, tawa, belajar, penguasaan, kontrol, prestasi, kompetensi, pengaruh, kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas. Itu semua perilaku memenuhi kebutuhan dasar kita. Anak murid kita juga sama. Kita harus tahu apa sih kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid kita. Jadi kita harus mengetahui karakteristik peserta didik kita. Ada sebuah kasus. Ini ada sebuah kasus. Coba menurut Ibu Guru hebat di sini, apa yang kira-kira? Ini IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sebuah kasusnya itu. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran itu. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ada pertanyaannya. Menurut Bapak atau Ibu hebat, coba apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa kira-kira? Mempermalukan. Ya, IPA jadi malukan. Ya, mempermalukan. Ya, terima kasih. Menurut Anda juga tindakan Pak Seno itu terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada apa Bu Eli? Kenapa disebut sebuah hukuman? Dihukum. Ada hukuman. Ada yang lainnya? Apa? Itu bukan konsekuensi atau hukuman? Karena itu tidak dibuat kesepakatan awal dari awal. Tidak ada kesepakatan dari awalnya. Apa kebutuhan dasar yang perlu diperlukan IPA menurut Ibu? Seharusnya IPA kasih sayang, penguatan. Ya ternyata IPA itu tidak bisa ya matematika, bukannya dia itu bengong atau apa itu udah gagal, udah nggak bisa, suruh ke depan lagi ya. Kasihan banget ya anak muridnya. Mudah-mudahan kita tidak seperti ini ya. Kita akan melakukan murid kita baik ya, untuk keselamatan murid kita. Ada 5 posisi kontrol ya. Ada 5 posisi kontrol yang harus ada pada diri kita sebagai guru. Yang pertama, apakah kita itu di mana kita adanya? Apakah kita itu di pembuat rasa bersalah? Apakah kita itu di teman? Apakah kita itu sebagai penghukum? Ataukah kita itu sebagai pemantau? Ataukah kita sebagai manajer? Ya, 5 posisi kontrol ini kita di mana? Kita akan terangkan satu persatu. Apakah kita di manakah kita berada? Nah, untuk penghukum. Nah, seorang penghukum itu bisa
mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas ya, ada kata awas, itu kita itu dalam posisi penghukum berarti. Saya. Kamu selalu saja salah. Begitu ya. Mana kamu itu benarnya? Tidak ada benarnya kamu itu. Salah terus. Salah. Kenapa kamu selalu selesai terakhir? Nah, gitu juga misalnya. Nah, guru seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, terserah dia. Apa kata dia mau? Dia itu sepertinya udah kamu berdiri atau udah kamu keluar tuh. Nah, gitu ya, itu penghukum. Seperti itu. Itu berarti posisi guru ini ada di dalam penghukum. Mudah-mudahan kita apakah kita di manakah kita? Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Seorang guru membuat merasa bersalah kepada muridnya. Nah, biasanya si guru itu akan bersuara lembut. Aduh, kamu seperti itu ya. Kenapa sih seperti itu terus? Apa kamu kasihan sama guru kamu? Guru kamu udah dari pagi ini capek, udah teriak-teriak. Tidak, Seperti itu ya. Mungkin saya juga salah satu di antaranya. Mudah-mudahan kita akan lebih baik ke depannya ya. Kamu apa? Nanti kamu apa nggak kasihan kamu kayak begini atau bagaimana? Nanti kamu buat. Ibu kecewa sekali sama kamu. Besok lagi kamu harus lebih baik agar ibu guru senang. Nah, gitu ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut tuh, membuatkan orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi si murid itu merasa kasihan sama gurunya, jadi diam aja, jadi rendah diri. Dia tidak mau untuk mengeluarkan pendapat dia atau akan memperbaiki kesalahan dia, karena dia juga merasa ya Allah kayak begitu ya. Jadi dia merasa dirinya itu rendah diri, tidak mau, tidak akan berkembang ya. Kata-katanya boleh seperti tadi atau tadi yang ini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu juga sama, membuat rasa bersalah. Kamu gak kasihan apa sama orang tua kamu? Kamu merasa itu seperti itu ya, kamu tidak berharga, itu tidak merasa berharga, tidak ada telah mengecewakan orang-orang kesayanganmu. Kamu mau jadi apa nanti? Kalau seperti kamu tidak sayang sama orang tua yang kayak begini terus, kamu tidak sayang sama guru. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman seperti bagaimana sih? Kalau sebagai teman jadi bilang, tapi dengan rasa humoris gitu ya. Nah, guru pada sebenarnya tidak akan menyakiti murid, tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi kalau kita sebagai teman bisa itu positif atau menimbulkan positif kepada murid ataupun bisa menimbulkan negatif. Positif ini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak nih, sambil ketawa-ketawa begitu ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini gitu kan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah seperti itu. Oh udah, kamu gak apa-apa deh, sekarang mah kamu berbuat seperti ini, nanti Ibu akan bereskan. Terus saya hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut.
karena sama guru ini baik, merasa baik. Udah gampang nanti seperti itu. Nah, berarti sama guru yang lain ternyata lebih keras daripada guru ini, yang merasa tidak suka sama guru yang lain. Guru, ya. Kalau posisi kita sebagai teman. Nah, ada yang keempat yaitu sebagai pemantau atau monitor ya. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Nah, begitu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Nanti ada sanksinya ya. Seorang pemantau salah mengandalkan perhitungan atau catatan. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek, posisi monitor sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi guru itu harus selalu mengontrol murid. Tanpa pengontrolan dari pemantau dari guru, murid akan berbuat semena-mena. Tidak ada pengawasan. Berarti murid masih tetap tidak akan melakukan tindakan yang negatif juga ya. Yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Ya. Ada posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila dipergunakan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira kita itu di mana? Manajer loh. Kita itu harus sebagai manajer, betul? Harusnya manajer. Harusnya manajer. Kita itu sebagai manajer, harus sebagai manajer. Belajar menuju ke Belajar, kita harus belajar menuju ke arah sana. Kenapa kita harus Minimal pemantau ya. ya minimal kita memantau yang harus dihindari yaitu yang 3 itu ya, posisi kontrol sebagai hukuman, Memberi merasa bersalah sebagai teman. Kasihan banget muridnya ya. Kita harus ya minimal lah pemantau, tapi kita harus berusaha untuk menjadi seorang manajer. Kalau seorang manajer murid itu tidak perlu dikontrol dengan diri kita sendiri, tetapi dia mengontrol diri sendiri. Dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mudah-mudahan ya murid-murid kita nanti bisa dan kita sendiri bisa melaksanakan sebagai manajer. Nah, ada 3 restitusi yang tadi itu ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari restitusi ini yang tadi itu kan hukuman ya. Nah, ada yang paling utama yaitu dengan restitusi sendiri. Untuk kesananya supaya jadikan disiplin positif ya, disiplin positif. Nah, ada segitiga restitusi di sini. Yang pertama yaitu menstabilkan diri. Ya.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau kita sebagai udah direstitusi bukan hukuman, berarti kalau anak melakukan kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi ini, diharapkan nanti anak itu akan bertanggung jawab dan akan memperbaiki tentang kesalahannya, tidak akan mengulang lagi. Nah, ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan, boleh kalimat-kalimatnya seperti ini, contohnya, kamu kalau ada di ini berbuat salah itu memang tidak apa-apa, semua orang pasti sudah melakukan kesalahan, manusia itu tidak ada yang sempurna, boleh kayak begitu. Itu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi akan mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu ya kalimat-kalimatnya. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk mengangkat para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya berikut 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Mudah-mudahan nanti kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau anak-anak berbuat salah, kita tanya dulu apakah semua anak berbuat kesalahan atau kita juga pasti akan berbuat kesalahan, tapi bagaimana? Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tidak menghakimi ya, di sini tidak menghakimi. Dengan cara seperti ini kalimat-kalimatnya. Nanti kamu bisa melakukan yang lebih baik dari hal itu. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak maju. Mungkin tindakan guru dengan memfasilitasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dengan nilai-nilai kepercayaan yang sudah kita buat sebelumnya, dengan tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya. Jadi yang pertama untuk ke hal segitiga restitusi itu harus kita membuat keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas, baru kita nanti hubungkan dengan menanyakan keyakinan dari apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, itu kata-katanya ya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kalau kamu jadi orang yang seperti apa, seperti itu. Nah, jadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya. Penting ya ke anak menanyakan untuk keyakinan dirinya. Mengapa mereka melakukan hal itu? Terus keduanya ditanya, mengapa harus bertanya dulu? Jangan dihukum langsung gitu kan? Kalau dengan hukuman tadi langsung aja, kamu telat ya, udah push up, kamu telat, udah keliling lapangan seperti itu. Tapi dengan segitiga restitusi, kamu ditanya dulu, kenapa kamu telat, kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Nanti ke yang di sana, nanti yang ketiganya baru dihubungkan dengan keyakinan kelas. Menurut ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah melakukan restitusi ini? Kadang-kadang apakah sampai ketiga-tiganya atau ada
ada sebagian alhamdulillah, berarti kita udah hukuman itu udah ditinggalkan ya, berusaha dihilangkan ya. Jangan langsung ngejewer aja anak gitu ya. Langsung tanya dulu kenapa kamu seperti ini. Terus maunya kamu itu seperti apa? Terus apakah kamu tahu tentang keyakinan yang kelas yang kita sudah sepakati? Kamunya apa seperti itu? Nggak harus terus yang ke ini ada contoh kasus yang sudah saya Uri, apakah kamu Uri tahu kenapa Uri dipanggil sama ibu ke sini? Kenapa Uri bisa datang terlambat? Oh, Uri mengerjakan PR terlebih dahulu pagi-paginya. Harusnya mengerjakan PR-nya kapan? Kenapa tidak setelah sekolah langsung dikerjakan? Melakukan kesalahan ya nak, tapi kita harus memperbaiki diri. Apakah boleh tahu tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa coba di dalamnya? Kalau sudah kita tepat waktu, kita harus melaksanakan bagaimana caranya supaya murid tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Mengerjakan kewajiban sekolah. Terus apa lagi? Pagi-pagi besok kulit tidak akan terlambat lagi. Ingat ya nak, mengerjakan PR-nya harus pulang sekolah supaya pagi-pagi tidak buru-buru. Jadi sekolahnya tepat waktu. Tas dulu. Tidak. Kepala lagi. Jadi besok, jadi bagaimana? Alhamdulillah. Dulu belum berubah ya. Besok datangnya tepat waktu. Saya yang terus tidak ya Naya. Terima kasih yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan budaya positif kita di sekolah kita yang kita cintai. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau pernyataan, silakan siapa yang mau menyampaikan pernyataan. Silakan. Ini bang, sudah. Iya bu. Baik, terima kasih Bu Ida untuk pemaparan dari budaya positif tadi ya. Dari yang apa Bu Ida sampaikan, jadi saya bisa simpulkan bahwa kita sebagai guru itu terhadap anak didik tidak boleh memberikan hukuman ataupun reward, karena semuanya itu munculnya bukan dari diri sendiri, tetapi kita harus dapat memotivasi agar disiplin positif itu muncul dari dirinya sendiri, sehingga dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya saya saya mau mengerjakan ini biar dipuji guru, biar nggak dihukum. Dan sebaiknya kita sebagai guru atau sebagai pendidik menempatkan diri kita pada posisi manajer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, atau mungkin yang lainnya mau menambahkan. Sudah ya, silakan pada Bu Nining yang sudah pernyataan. Mudah-mudahan kita
ke sana lebih baik lagi ya Bu ya. Kita ada di dalam posisi pengontrol sebagai manajer, terus nanti kita hindari untuk hukuman ataupun pemberian reward ataupun apa karena bersifat eksternal, dan kita juga tadi mudah-mudahan bisa dengan satu kasus itu diselesaikan dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Ada yang lainnya? Cukup. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Baik, demikianlah paparan tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Ida Rodia. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah kita masing-masing. Untuk itu mari sama-sama kita beri aplaus untuk Ibu Ida Rodia. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.